Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Maulid C. Sumorangkir SEMM. Baik, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Dwi Agung Sungadi, yang kedua Stella Angelica, yang ketiga Nur Alfiah Yunianti Dewi, yang keempat Dinda Julis Gayanti, yang kelima Nur Haliza, yang keenam Thalita Rogilula. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya yang bertemakan goal congruence atau keselarasan tujuan. Cek bisa. Goal congruence. Goal congruence merupakan keselarasan antara tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi guna membantu pencapaian tujuan organisasi. Istilah goal congruence atau keselarasan tujuan diterapkan pada sebuah organisasi untuk memastikan bahwa semua operasi dan kegiatan ditetapkan dalam mendukung tujuan organisasi. Ini berarti bahwa organisasi akan meninjau semua operasi dan kegiatan untuk memastikan bahwa tidak satupun dari mereka, orang operasi dan kegiatan, bekerja dengan cara yang membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya, apapun bentuknya. Faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang biasa disebut dengan faktor informal dan formal. Faktor informal bisa berbentuk aspek eksternal dan bisa berbentuk aspek internal. Aspek eksternal adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat, di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal ini biasa disebut etos kerja. Hal tersebut bisa termanifestasikan dalam bentuk loyalitas karyawan, semangat kerja, dan kemampuan individu. Sikap-sikap ini tentu berbeda sesuai kondisi lokal, artinya sangat dipengaruhi budaya setempat. Contohnya orang Jepang, terkenal dengan keuletan dan kerja kerasnya. Aspek-aspek internal yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen. Yang pertama, budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau sering juga disebut iklim kerja. Iklim kerja ini biasanya berbentuk sikap, norma, hubungan kerja, dan asumsi yang secara eksplisit ataupun implisit diterima dan berlaku bagi seluruh anggota perusahaan. Norma budaya seperti ini penting karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kedua, gaya manajemen, termasuk sikap pimpinan terhadap pengendalian. Sikap pimpinan biasanya juga tercermin dari sikap bawahan. Latar belakang pimpinan bisa dari berbagai bentuk. Ada pimpinan yang cenderung hanya memberi instruksi tertulis dan juga pendekatan yang karismatik. Tidak ada satupun yang bisa dikatakan pimpinan ideal karena tergantung dari perusahaan dan sudut pandang orang masing-masing. Ketiga, organisasi informal. Organisasi informal yang dimaksudkan di sini adalah adanya hubungan kerja secara informal antara satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga setiap orang akan mengerti arah mana yang akan dituju perusahaan. Keempat, persepsi dan komunikasi. Perintah yang diterima oleh seorang bawahan dari atasannya bisa saja tanggapannya berbeda. Kesalahan persepsi setiap saat bisa terjadi, dan jika tidak ditangani dengan baik, maka bisa merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Untuk itulah diperlukan cara komunikasi yang efektif yang memungkinkan informasi yang disampaikan tidak salah diterima oleh pihak yang menerima. Kelima, kerjasama dan konflik. Garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak dalam bagian organisasi menunjukkan suatu cara agar tujuan organisasi dicapai adalah di mana manajemen senior membuat keputusan dan mengkomunikasikan keputusan tersebut melalui hierarki organisasi ke manajer pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini mengabaikan tujuan pribadi masing-masing individu. Sebenarnya fungsi organisasi tidaklah seperti itu. Kenyataannya, masing-masing manajer operasi bereaksi atas instruksi dari pimpinan puncak bila instruksi tersebut berpengaruh atas kebutuhan pribadinya. Juga kadang-kadang banyak tindakan yang diambil oleh manajer mempunyai pengaruh yang jelek ke manajer lainnya.
Misalnya saja seorang manajer dihadapkan pilihan apakah menggunakan kapasitas produk yang terbatas atau sumber daya yang terbatas. Padahal sistem pengendalian manajemennya tidak menyebutkan perintah yang pasti sebelumnya. Suatu organisasi berusaha menjaga keseimbangan yang tepat antara kekuatan yang menimbulkan konflik dan yang menimbulkan kerjasama. Beberapa konflik memang diinginkan, konflik yang menghasilkan persaingan di antara pegawai untuk kenaikan pangkat atau berbagai bentuk kompensasi adalah menyehatkan. Bentuk kerjasama tertentu juga penting. Disinilah perlunya sistem pengendalian manajemen yang handal yang memungkinkan minimasi konflik dan menciptakan kerjasama yang baik. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian formal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lainnya. Pengendalian formal merupakan pengendalian yang diformalkan oleh manajemen dalam berbagai bentuk, misalnya kode etik dan peraturan pimpinan. Pengendalian formal bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama, aturan-aturan. Aturan-aturan adalah seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian yang berisi instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, atau SOP. Beberapa jenis aturan adalah sebagai berikut. Pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas. Jenis kedua, pengendalian formal adalah proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga ditentukan oleh aturan-aturan dan informasi formal lainnya. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis organisasi. Yang pertama, jenis organisasi berdasarkan tujuannya. 1. Profit Oriented Organization. Tujuan organisasi jenis ini adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Manfaat yang didapat dari suatu perusahaan yang menganut jenis organisasi ini hanya untuk faktor internal. Artinya hanya orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut yang akan memperoleh manfaatnya. Contohnya PT atau perseroan terbatas. Yang kedua, Non-Profit Oriented Organization atau organisasi prososial. Tujuan organisasi jenis ini tidak untuk mencari keuntungan. Tujuan utama dari organisasi jenis ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakatlah yang memperoleh manfaatnya. Organisasi sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya organisasi sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan, kemudian timbullah aturan-aturan. Contohnya, unit kegiatan mahasiswa atau OSIS. Yang kedua, jenis organisasi berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani. Itu ada 4. Yang pertama, organisasi produksi. Organisasi ini biasanya berorientasi pada proses pembuatan suatu produk yang akan dijual untuk memperoleh keuntungan atau laba. Contoh dari organisasi produksi adalah organisasi produk makanan dan pakaian. Yang kedua, organisasi politik. Organisasi politik merupakan organisasi besar yang merekrut banyak kader untuk bekerja sama meraih cita-cita politik dari organisasi politik tersebut. Contohnya, Golkar, Demokrat, dan PDIP.
Yang ketiga, organisasi yang bersifat integratif. Organisasi ini dibuat oleh sekelompok masyarakat yang memiliki profesi yang sama untuk meraih cita-cita yang sama juga. Contohnya, serikat prakerja atau serikat pekerja. Yang keempat, organisasi pemeliharaan. Organisasi ini bertujuan untuk memelihara apa yang menurut mereka harus dipelihara karena menyangkut dengan tujuan organisasi juga. Contohnya, WHO, PBB, dan UNICEF. Yang ketiga, jenis organisasi berdasarkan tipe atau bentuknya. Itu ada 6. Organisasi lini yang pertama, diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah, antara eselon 1 dengan eselon yang lain masing-masing, dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi lini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil, contohnya perbengkelan, kedai nasi, warteg, atau rukun tetangga. Yang kedua, organisasi lini dan staf merupakan kombinasi dari organisasi lini. Asas komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi pasukan, bantuan pikiran, saran-saran, data informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi faktor utama. Yang keempat, organisasi lini dan fungsional. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada perkepala unit di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pemimpin tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Yang kelima, organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya, ASEAN, PT atau perseroan terbatas, OSIS, organisasi siswa intrasekolah, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang keenam, organisasi informal. Contohnya itu keluarga, arisan, ibu-ibu sekampung, belajar bersama antara beberapa teman, camping ke Gunung Pangrango rame-rame dengan teman dan lainnya. Fungsi controller dalam organisasi. Untuk menjamin keberhasilan sistem pengendalian manajemen, diperlukan seseorang yang mengawasi kegiatan ke arah pencapaian tujuan. Fungsi controller ini adalah mendesain dan menjalankan informasi dan mengawasi sistem, menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan kepada pemegang saham atau pihak lain, menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membantu pimpinan untuk memahami laporan, menganalisis proposal anggaran dan program, mengkonsolidasikan rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan anggaran tahunan, mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin validitas data, membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi controller. Jadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, pada kenyataannya memang sulit untuk mencapai goal kongruensi yang sempurna. Umumnya anggota organisasi mengharapkan kompensasi sebanyak mungkin, namun di sisi lain organisasi mengharapkan laba semaksimal mungkin. Yang kedua, faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan, yaitu faktor eksternal dan faktor-faktor internal, meliputi budaya, gaya manajemen, organisasi informal, serta persepsi dan komunikasi. Yang ketiga, sistem pengendalian formal, yaitu aturan-aturan atau pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas, serta proses kendali secara formal. Yang keempat, jenis-jenis organisasi, yaitu struktur fungsional, struktur unit bisnis, dan struktur matriks. Controller merupakan individu yang bertanggung jawab untuk merancang,
dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen atau orang-orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Oke, demikian pembahasan dari kelompok kami. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.